Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Sadly. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again di update untuk Bitcoin. Kali ini kita akan update untuk weekly-nya ya. Kita bakal melihat pergerakan atau potensi untuk time frame weekly. Jadi karena banyak yang request juga ya, oke lah, kita sekalian cek ya. Karena kebetulan memang close candle weekly itu akan close dalam kurun waktu 4 jam 21 menit dari sekarang. Dan ada hal-hal yang penting yang perlu kita discuss juga. So, let's just start into the content. Guys, first, saya pengen bahas dulu bahwa kita ngelihat so far kan teman-teman banyak yang bilang juga ya, ini bear flag pattern, which means kita sudah break dari bear flag pattern dan sudah maybe this week kita bakal dapetin konfirmasi close candle di bawah. Karena menurut saya tampaknya akan sulit ya untuk dia bisa rebound sampai ke $40.000 dalam kurun waktu yang relatif singkat plus di hari Minggu. Jadi akan kesulitan. Nah, another perspective atau another technical aspect yang kita perlu perhatikan adalah, ingat teman-teman waktu lalu kita udah sempat bahas tentang bagaimana si moving average yang weekly 50 terutama, jadi moving average yang periode 50 itu akan sangat menentukan untuk pergerakan Bitcoin. Karena kalau misalkan kita gagal maintain di atas moving average 50 tersebut, dan seperti yang kita lihat ya teman-teman, di sini posisinya dia breakdown dan sudah retest, biasanya kecenderungan adalah testing ke weekly moving average 200. Kalau kita lihat berdasarkan pergerakan yang sudah ketika kita breakdown dari si moving average 50 dan retest ke moving average 50-nya, kecenderungan pergerakan berikutnya adalah lebih ke arah mengetes level weekly moving average 200. Nah, kalau misalkan kondisi seperti ini terjadi, apakah artinya kita bakal ngelihat Bitcoin turun sampai ngetes ke kisaran weekly moving average yang 200-nya? Nah, itu adalah satu pertanyaan misteri untuk kita semua saat ini teman-teman ya. Nah, before kita masuk ke dalam lebih tepatnya ya, daripada kita sebelum kita masuk ke time frame daily ataupun hourly-nya, untuk short term ataupun mid term-nya kita bahas dulu dari weekly-nya. Untuk close candle hari ini sebetulnya atau pekan ini ya, sebetulnya menjadi sebuah penentu juga untuk potensi pergerakan daripada si Bitcoin. Karena kalau kita lihat sekilas guys, saat ini closing secara time frame weekly, kita mau breakdown daripada trendline yang penting yang mempertahankan pergerakan Bitcoin selama lebih kurang dari tanggal 21 Juni, 19 Juli 2021 dan terakhir di 24 Januari 2022. Which means kalau misalnya dia patah dan breakdown dari trendline tersebut, tentu saja ini akan memberikan probabilitas yang lebih tinggi untuk Bitcoin drop sampai mungkin yang paling dekat ya di kisaran level $30.000. Karena memang saya personally ada alternatif skenario, yaitu potensi terbentuknya si ABC flat corrective pattern. Jadi ini yang regular ya. Kelihatannya pergerakan potensinya adalah seperti ini. Jatuhnya kita jadi ngetes ke lowest price di kisaran Juli 2021, yaitu kisaran angka $30.000, dan otomatis kalau misalkan memang ini ABC regular flat corrective pattern, berarti A wave itu equal dengan C wave ya. Jadi lebih kurang untuk level supportnya nanti akan berada di area yang ya sedikit banyak di area tersebut. Jadi masih bisa ditarik nih Bitcoin sampai ke kisaran $30.000. Makanya penting banget untuk time frame weekly saat ini closingnya itu akan menjadi penentu. Nah, another perspektif ini sebenarnya sangat sesuai dengan pembahasan kita waktu lalu, di mana kalau teman-teman ingat, nanti by the way saya akan kasih linknya ya, jadi teman-teman bisa nonton di sini. Pembahasannya itu adalah Bitcoin based on historical data. Jadi lebih ke arah Bitcoin pada saat nah ini ya teman-teman, ini moon cycle. Nah ini BTC historical data analysis. Jadi ini berdasarkan Bitcoin halving ya. Kalau misalnya teman-teman ingat, saya lupa ya itu ada di mana ya, saya coba cek dulu guys. Maybe saya masih ada menyisakan ya analisis tersebut, mudah-mudahan sih masih ada. Nah ini ya teman-teman ya, ini adalah Bitcoin halving. Kalau misalkan berdasarkan analisa yang terakhir saya share di sana, itu lebih kurang tampaknya seperti ini guys ya.
Jadi kalau misalkan memang mengikuti historical movement, setiap kali kita setelah halving itu kita masuk ke fase koreksi. Koreksi wave pertama itu 70% ya, 70% di kotak ini, lalu diteruskan lagi setelah 1 tahun ya. Jadi kalau kita lihat ini prosesnya dari Desember 2013 puncak ya, 6 bulan pertama atau ya sekitaran 6 sampai 8 bulan pertama. Ini kalau sampai April ya udah 4 bulan pertama ya, itu kita mengalami koreksi sekitar 72%. Lalu dilanjutkan kembali hingga kurang lebih 1 tahun dari peaknya atau dari all time high-nya. Jadi total koreksi yang terjadi itu berkisar 2 tahun dari 2013 ke 2015. Lalu kita sideways selama lebih kurang 1,5 tahun before akhirnya kita melanjutkan buluran lagi. Nah, situasi yang sama terjadi juga pada 2017 ya, dimana kita terkoreksi dulu leg pertama itu 70%, dilanjut dengan leg kedua 83% dari all time high-nya dia. Baru kemudian sideways sebelum akhirnya dia rebound lagi dan mengejar another new all time high. Dan dari new all time high saat ini guys, kita koreksinya itu baru 50%-an lebih kurang. Kalau misalkan berdasarkan historical datanya, rata-rata itu di 70% ya. Pertama kali itu terjadi 72%, kemudian 69%, dan terakhir ada potensi pergerakan kali ini di bawah sampai ke 70%. Yang menarik adalah kalau misalkan kita beneran turun ke 70%, itu kan berarti di area 19.900 atau sekitar $20.000, dan itu berarti all time high atau highest point pada kisaran akhir tahun 2017. Kalau kita lihat atau berkaca dari kondisi tersebut, maka ada potensi pergerakannya cenderung membentuk yang namanya expanded ABC flat corrective pattern atau irregular flat corrective pattern, di mana potensi C wave corrective patternnya itu berada pada exponential, weekly moving average 200 periode, lalu sekaligus highest point pada kisaran Desember 2017 seperti yang tadi kita bahas di pembahasan yang terakhir ya. Jadi kalau lihat dari sini mungkin potensi skenarionya adalah kita dibawa turun dulu, habis itu nanti sekali rebound dia korektif lagi. Tapi kali ini maybe a little bit different karena balik lagi ya, saat ini saya meyakini bahwa orang-orang yang belajar kripto, yang memiliki pemahaman seputar kripto itu sudah lebih mature dibandingkan orang-orang yang mungkin lebih prefer pegang fiat currency. Well, secara fundamental belum mendukung, akan tetapi soon or later kita mungkin akan melihat situasi itu bisa terrealisasi, dan kita harapkan ya cycle kali ini bisa berbeda dari cycle-cycle sebelumnya. Jadi koreksinya atau bear marketnya itu nggak 4 tahun lagi. Maybe kali ini bear marketnya cuman ya sebentar aja, atau ya masih ada potensi bullish extended ya kita bilang sampai ke potensi wave 5. Alright, nah itu untuk pembahasan di long termnya atau time frame weekly. Yang paling penting untuk weekly adalah saat ini kita lihat dulu guys, probabilitas saat ini ya, sejauh manakah Bitcoin akan mampu mempertahankan close candle weekly minimal di atas $34.700. Kalau misalkan hal itu bisa terjadi, maka guys, skenario ini masih ada potensi untuk terjadi. Tapi kalau misalkan kita sudah dipatahkan, close candle berhasil mematahkan support daripada si ascending channel, otomatis potensi skenario untuk ini akan hilang teman-teman ya, atau lebih tepatnya ya tidak terjadi lah, atau sulit untuk terjadi. Jadi baliknya kita balik antara ke regular flat atau expanded flat corrective pattern. Alright, nah next kita bahas dulu untuk time frame daily-nya sedikit ya teman-teman. Mudah-mudahan masih keburu ya, ini baru 9 menit ya, mudah-mudahan masih cepat ya keburu teman-teman. Oke, nah untuk time frame daily sendiri, sebenarnya kalau misalkan memang kita perlu memvalidasi ya, dalam artian untuk memvalidasi potensi pergerakan seperti ini biasanya C wave itu kecenderungan 5 wave penurunan guys. Jadi 5 wave penurunan itu asumsi saya adalah pergerakannya bisa seperti ini, which means kita balik lagi ke A wave corrective pattern dengan proses lebih kurang 5 wave ya. Seperti yang kalian lihat di sini saya tandai dengan tanda panah ya. Dan ini sudah kita bahas dari beberapa hari yang lalu ya. Jadi kalau kita lihat pergerakannya ini adalah wave 1, wave 2, potentially wave 3, lalu corrective move wave 4, baru kita menuju ke wave 5 sekaligus finishing wave C. Nah, sebenarnya kalau lihat dari situasi saat ini berarti secara midterm
masih memiliki potensi untuk Bitcoin kembali turun ngejar ke kisaran level $30.000. Kenapa demikian? Kalau misalkan kita berbicara midterm, maybe saat ini guys kita udah mulai ketahan di $33.200 atau $33.300. Dari pembahasan kita kemarin, memang potensi wave 3 ada pada kisaran range ini. But let's say guys, reaksi pada closing candle hari ini memberikan potensi Bitcoin untuk rebound, maka secara sederhana kita bisa gunakan Fibonacci retracement, kita tarik ya, dan seperti yang kita ketahui rata-rata wave 4 itu berdasarkan karakteristiknya kecenderungan tidak lebih dari 38,2%. Ya, kalau kita lihat pada wave 4 punya karakteristik, wait a second. Nah, ini ya, wave 4 punya personality itu biasanya guys, wave 4 typically retrace less than 38.2% of wave 3, which is ya kalau misalkan kita ngelihat saat ini, kita gunakan wave 3 untuk kita mencari tahu potensi Fibonacci retracement-nya, maka kita bisa lihat teman-teman, potensi resistance akan berada pada 37.300 sekaligus proses retest pada support sebelumnya. Lalu kalau misalkan ini terkonfirmasi wave 4 dan kita melihat reaksinya setelah itu dia terreject begitu keras, terdecline begitu keras, maka kita perlu antisipasi terhadap potensi mengejar ke wave 5. Dan kalau misalkan kita sudah antisipasi dari sekarang, jadi kalau kita ngelihat market rebound, kita nggak langsung FOMO, kita mungkin bisa lebih mempertimbangkan dengan matang apakah di kisaran resistance ini kali ini kita bisa terreject lagi guys ya. Kalau misalkan hal tersebut terjadi, maka otomatis ya skenario yang kita bahas dari tadi ini bisa terjadi pada pergerakan mid to long termnya. Plus saya pengen ingetin lagi, maksud saya ada tambahan lagi pada time frame weekly ini menarik, saya ngelihat ada potensi terbentuknya si falling wedge pattern ya based on time frame weekly. Jadi kalau misalnya kita lihat dari time frame daily-nya, ini jatuhnya kayak gini guys harusnya ya. Lebih ke sini ketemu trend line-nya, lalu di bagian bawahnya ketemu trend line-nya seperti ini ya. Which means ya possible. Artinya ini pergerakannya seperti ini. ABC and then potentially ya ini C wave corrective pattern yang overall-nya ya lebih ke arah zigzag, baru kemudian dia rebound menuju wave 5 ya. Balik lagi, ini bukan hopium, tapi ini kita ngelihat berdasarkan price action aja yang ditunjukkan ke kita gitu. Kalau misalkan ada potensi tersebut, ya tetap saya harus sampaikan dengan seobjektif mungkin ya. Jadi bukan berdasarkan harapan dan doa dari kita semua, oke? Nah guys, jadi sekarang lihat dulu ya bagaimana reaksi kita pada close candle time frame daily juga setelah kita sempat ngetes kisaran level $33.200. Nah teman-teman, pada time frame hourly-nya ini sebenarnya diperuntukkan untuk kita yang trading. Jadi buat teman-teman yang trading di short term, kita bisa discuss soal hal ini karena ini menurut saya penting ya. Pertama, kita perlu pahami bahwa support saat ini berada di 33.300. Lalu pada time frame hourly yang cukup menarik menurut saya adalah kalau kita hubungkan antara descending channel ini ya berdasarkan resistance yang ada, lalu kita tarik ke supportnya, maka ada potensi ini bisa menjadi support area kita, dan itu berarti antara range $33.600 lebih kurangnya. Nah kalau misalnya kita ngelihat di sini, entahlah teman-teman kelihatan atau nggak kelihatan ya. Nah, oh ya susah juga nih. Oke, ini teman-teman bisa lihat ya, ini $33.600 ya. Kisaran area tersebut berarti mendapati confluence of support terdiri dari support line sekaligus Fibonacci extension, dan yang menarik lagi adalah kalau saya extend ke samping, ini adalah week candle pada 24 Januari 2022 dan itu di kisaran 33.000. Jadi antara 33.000 sampai 33.600 adalah potensi area support kita. Nah, saya nggak bilang bahwa market setelah ngetes area ini bakal mantul kenceng gitu ya. Bukan berarti support ini benar-benar bisa mempertahankan atau menahan laju penurunan daripada si Bitcoin secara keseluruhan. Lebih ke arah kita bisa melakukan kita bisa bilang antisipasi lah. Kalau misalkan memang di kisaran area ini kita mendapati Bitcoin rebound, dan kita bisa melihat atau mencari opportunity untuk melakukan short lagi dari angka yang lebih tinggi ya, which means ya memang kita expect terjadi pullback, maybe test terhadap si trendline yang terakhir terbentuk
yaitu terbentuknya si falling wedge pattern. Lalu di sana kita mendapatkan reaction, rejection atau decline, barulah kemudian kita bisa manfaatkan untuk short. Nah, so far ngelihat dari time frame hourly terutama untuk 1 jam, saya pribadi ngelihat guys ini ada potensi harga Bitcoin respect sama trendline ini, support line ini. Kalau kita lihat berdasarkan dia punya RSI menunjukkan adanya positive divergence. Berarti ada kemungkinan seperti yang kita bahas di video lalu, antara marketnya bisa rebound untuk dia corrective move atau dia sekedar sideways aja untuk merefresh si RSI itu sendiri. But so far, yang penting teman-teman kemarin kita sempat discuss ya, terbentuk symmetrical triangle pattern, dan di tengah kondisi Bitcoin yang masih dalam keadaan trend bearish, semestinya probabilitas untuk dia breakdown dari symmetrical triangle pattern akan lebih besar, didukung dengan adanya resistance pada exponential moving average 21. Nah, untuk posisi saat ini kita juga sama sedang testing exponential moving average 21. Jangan terlalu rushing, jangan terlalu terburu-buru mengambil keputusan, karena balik lagi kita perlu reaksi secara overall-nya dulu. Begitu pula saya dengan rencana DCA saya, seperti yang teman-teman tahu, seharusnya kita DCA by the time harganya nge-touch lah kisaran trendline pada time frame weekly. Cuman guys, kalau misalkan weekly-nya belum memberikan restu, alangkah lebih baiknya kita sedikit bersabar supaya barangkali dapat harga lebih diskon lagi dari harga saat ini. Alright, so itu aja mungkin untuk update saya seputaran Bitcoin kali ini. Hopefully informasi yang saya berikan bisa memberikan manfaat yang positif buat teman-teman sekalian. Sorry banget kalau videonya agak panjang, tapi mudah-mudahan semua informasi yang saya deliver dari long term, mid term, sampai ke short term buat dimanfaatkan tradingnya aja bisa diterima dengan baik oleh teman-teman sekalian. Teman-teman, sekali lagi saya remind bahwa this is not a financial advice, disclaimer bahwa analisis saya sifatnya bisa saja spekulatif, bisa saja di sini saya ya bisa dibilang ya pokoknya spekulatif lah teman-teman ya. Jadi jangan dijadikan sebagai acuan utama untuk teman-teman entry atau bertransaksi. Hopefully you guys have a great weekend yesterday and also have a nice day tomorrow. Sukses buat kita semua, lancar terus tradingnya. God bless everyone and cheers. Bye bye.